Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, dilantik persis 1 bulan sebelum penyerahan nota keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah ke DPR pada 16 Agustus mendatang. Meski langkah ini tidak umum, namun ekonom menilai hal ini justru memberikan kepastian kepada pelaku pasar akan arah kebijakan fiskal di pemerintah yang akan datang. Satu bulan sebelum penyerahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 dari pemerintah ke DPR, Presiden Joko Widodo melantik Bendahara Umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II. Penunjukannya ini disebut untuk mempermulus transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Disebutkan nantinya Thomas akan bekerja bersama dengan Wakil Menteri Keuangan 1 Suhasil Nazara dan juga jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan untuk menyusun RAPBN 2025 yang akan dibacakan dan diserahkan ke DPR RI 16 Agustus mendatang. Pak Thomas Djiwandono ini sebagai Wamenq akan bekerja sama dengan Pak Wamenq yang sekarang tentu adalah Pak Suhasil Nazara dan juga seluruh pejabat Eselon 1 yang sekarang berdiri di sebelah kiri untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara, menjalankan tugas sebagai bendahara negara bersama-sama kita dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Meski langkah ini merupakan langkah yang tidak umum, mengingat jajaran Kementerian Keuangan biasanya diisi oleh jajaran profesional bukan dari kalangan politisi, jajaran ekonom melihat hal ini sebagai langkah otoritatif untuk menenangkan pasar dan memberikan kepastian arah kebijakan fiskal. Itu saya melihat baik begitu ya, karena kita sekarang menjadi poin referensi, ada poin referensi yang kita bisa jadikan acuan ya untuk ke depan bagaimana rencana fiskal ke depan. Tetapi mungkin yang menjadi juga concern ya di sisi yang lain bagi pasar terutama adalah ini seakan melanggar fatsun Kementerian Keuangan yang selama ini kan diisi oleh figur-figur yang profesional non partai. Nah, sementara kita tahu bahwa Pak Tommy ini adalah profesional juga, tetapi berasal dari partai. Sejatinya pemerintah dan DPR sudah menyepakati sebagian besar postur RAPBN 2025 akhir Juni lalu. Dalam laporan Panja DPR RI disepakati asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 dengan pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,5%, nilai tukar rupiah 15.300 hingga 15.900 per dolar Amerika Serikat, dan inflasi di kisaran 5,1 hingga 5,5%. Sementara persentase pendapatan negara terhadap PDB disepakati sebesar 12,3 hingga 12,36%, belanja negara sebesar 14,59 hingga 15,18%, dan defisit anggaran sebesar 2,29 hingga 2,82% terhadap PDB. Kendati demikian, tak jarang hasil kesepakatan antara pemerintah dan Panja DPR RI berbeda dengan nota keuangan RAPBN yang dibacakan oleh Presiden saat pidato kenegaraan 16 Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Akankah nantinya ada perubahan dalam postur RAPBN 2025 dari hasil rapat Panja? Kita nantikan hasilnya 16 Agustus mendatang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.